Usah sih. Itu dia. Itu, betul. Manusia berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Eri Makmur Tirta. Yeay. Yeay. Anda mau pilkada. Pilkades. Kenapa jadi mau pilkada? Tapi memang harus dari dalam. Minum dulu. Sampai kesel. Tapi memang harus dari diri ya. Bisa nggak kalau orang udah tahu badannya bermasalah? Ini Dari menarik. luar. Pertanyaannya menarik. Jadi setelah saya 3 tahun ini bergelut di dunia diet, Gila 3 tahun loh. Terus. pergerakan menuju ke pola hidup sehat atau jadi lebih baik, aku bilang seperti hidayah. Tidak bisa dipaksakan. Bentuk hidayahnya bisa bermacam-macam. Kalau belum kena, kita mau ngomong sampai berbusa pun, kalau dia belum kena hidayahnya ya percuma. Setuju. Tinggal pertanyaannya, kamu mau diingatkan oleh manusia atau diingatkan oleh cobaan dari Tuhan yang Maha Kuasa? Ya, itu dia. Oke, Tasik. Yeay. Timur. Tirta Makmur. Setuju saya. Inilah pentingnya edukasi. Kalau praktisi kesehatan hanya bisa mengedukasi sesuai teori. Betul. Beliau tuh walk the talk. Walk the talk. Walk the talk. Not- Not only. Lanjutin dong. Lanjutin. Ya, walk the talk. Not. Ya, saya pria biasa. Maksudnya? Enggak, saya pria biasa. Enggak tahu mau ngomong apa. Oh gitu. Ada kok pinter ya. Itu kalau dikit lagi masuk umpan aku itu. Langsung jadi karikatur meme. Jangan itu. Tapi gara-gara beliau itu mengedukasi di medsos, itu aku plot twistnya ada 2. Aku pikir kalau seseorang yang survivor overweight, obesitas itu Iya. edukasi, harusnya semua orang respect kan. Oke. Nah, ternyata setelah beliau viral itu malah ada 2 penerimaan. Aha. Yang mendukung banget sama justru yang crab mentality. Nggak mungkin lah ada orang yang nggak suka kalau melihat. Oh, Nggak nah, mungkin. itu. Nggak. Nah ini crab ini. mentality-nya itu yang justru menyadari agak annoying, justru yang follow. Komennya mulai gini, sekarang kalau diet jadi terlalu serius, mukanya terlalu tegas, lebih lucu pas gendut, lebih Kelihatan lucu. tua. Kelihatan tua, itu ucapan yang paling ngeselin. Bayangin sudah susah payah menuju atletis, terus ada tuh komen netizen, dan itu bukan fake account, real, dan beberapa bilang bahwa lucuan pas gendut Mas Heri, mending pas gendut lagi di komen. Iya. Masa sih? Iya. Padahal kan ini kan demi buat sehat. Betul. 40 kilo udah hilang. Betul, makanya saya punya konten yang saya bilang bahwa sejak tahun 97 WHO itu sudah menyatakan bahwa obesitas adalah penyakit kronis. Ketika Anda meminta saya gendut lagi, berarti Anda meminta saya sakit lagi. Sorry. Ke bawah emosi. Itu bagian saya. Ke bawah Yang tadi yang gerak itu saya. Ke bawah emosi. Ini kalau istrimu lihat, kaget loh. Terlalu berapi-api maaf. Ini kalau istrimu lihat gimana? Energi. Gitu. Inilah akibatnya nongkrong sama Tirta. Suamimu meninggalkan pengaruh buruk. Iya tapi memang itu ya. Ternyata banyak orang yang nggak suka kalau kita lebih baik, bener nggak? Iya, crab Iya. mentality. Iya, Itu makanya itu kenapa akhirnya aku membuat postingan H-1 bahwa figur itu semakin banyak follower ya. Karena sekarang malah kita menanggung ekspektasi sangat tinggi. Dan ekspektasi dari netizen itu kan macam-macam. Ada yang mengharapkan random tuh, dokter kenapa nggak marah-marah terus? Masa saya 24 jam disuruh marah-marah terus? Ada nggak yang ketemu di jalan gitu dokter Tirta? Marah dong dok, marah dong. Nah itu kemarin pas lari. Nggak mungkin. Masa dia bilang itu marah dong dok? Loh beneran itu di Ciring ada. Dok ayo dok marah. Nggak bisa. GGM you. Oh itu baru saya. Marah juga ujungnya. Marahnya cuma 2 detik dah. Matamu udah gitu doang. Ngomong matamu, dasmu. Kobong. Kobong. Kobong apa kobong? Yang kobong kebakar. Itu. Oke, tapi kan pas udah turun, banyak yang kayak gitu, Iya, bilang crab lucuan, mentality. pas apa segala macam. Crab mentality tapi definisinya apa sih? Jadi kepiting itu kalau ada kepiting lain yang lagi naik tong, Ya lagi mau naik, malah ditarik sendiri. Oh. Nah, aku melihat bahwa kayaknya ketika Mas Eri itu menjadi sosok akhirnya, bisa ya atletis ternyata di usia beliau 42. Orang-orang yang justru mengalami nasib yang sama Mas Eri itu malah pengen geret lagi ke dia. Karena dia nggak bisa ngerasa nggak enak kalau orang lebih oke gitu. Karena kondisi badannya sama gitu Iya. maksudnya.
Jadi pengennya dia kembali lagi ke gemuk biar kondisinya senasib lagi. Oh itu kayak kita punya circle, terus di circle kita ada yang lebih baik, terus kita nurunin prestasi dia gitu. Iya. Kurang lebih gitu. Tapi itu kemungkinan satu. Kemungkinan dua artinya edukasi dokter Tita dan dokter Gia belum merata. Iya, setuju aku. Itu. Jadi banyak orang yang nggak tahu kalau itu penting. Betul. Dan, Betul. dan nganggap sebagian besar obesitas itu genetik. Nah beliau tuh sudah membantah itu dengan cara membuktikan Iya, iya. itu. Aku kan dulu mikirnya malah gendutku membawa rezeki kan. Gendutku membawa ke dunia kerja, ke dunia acting. Karena dulu awal masuk sinetron pilihannya bukan karena kualitas, karena gendut. Oke. Ada teman kerja di sebuah PH nelpon, gue butuh pemain gendut bayarannya murah. Main ya sinetron. Oh, itu gara-gara itu. Gara-gara itu makanya berpikir wah ini gendut rezeki, gendut harus kupertahankan. Gendutku genetik juga kayaknya udah berkali-kali diet ya segini-gini aja. Iya, iya. Ternyata bisa. Meskipun waktu itu sampai main film sama orang asing kan. Yang mana tuh? Awas ada bule. Sule, Oh, Pak. iya, Sule. Ini 2 Pak. kali ya. 2 kali. Masih tahan? Masih aman. Masih. Wah, Oke, masih aman. Terus yang keren sekarang buat buku. Oh iya. Gagas Buku apa Media. tuh? Tos dulu boleh Oh iya, dong. Gagas Media. Gagas Media. Gagas Media siapa napa tos? Ada penerbit. Kamu belum punya buku. Wah sorry ya, kita punya buku. Kasihan, nggak punya buku. Penerbit saya kamu dokter nerbitin buku titelnya di situ. banyak, ya Iya. toh? Kamu gelarnya apa aja? Dokter, DR sama MBA doang, baru 2 titelnya. Tapi nggak punya buku dia. Iya. Gak punya PNL kan? Nggak punya. PNL Apa itu? diri penulis. Penulis. Ada itu apa? gelarnya. Aku tuh ya, sekarang sesaat lagi kan belum rilis bukuku. Sesaat lagi aku tuh setara sama Tan Malaka. Soalnya di buku. Oke, kan? saya nggak ikutan itu, tapi oke. Ya toh? Dangerous sih. tapi kalau beliau ngomong nggak apa-apa. Tan Malaka penulis bukan? Penulis. Nah, saya sih. juga nanti akan become a writer. Wih, Autor. autor, keren. Soal buku soal, Mindset diet. wih, sekali doang tuh. Enggak, gue begini Pak. Oh iya, tadi nyangkut, Pak. iya, oke. Tapi Gitu, Pak. nanti dibahas juga nggak soal makanan? Oh iya dong. Cemilan-cemilan gitu? Cemilan ya dibahas bahwa sebenarnya tidak ada makanan yang jahat. Yang jahat adalah kitanya ketika kita tidak bijak terhadap kalori in, kalori out. Oke, Ya. berarti itu nggak ada tuh, nggak usah nasi. Oh, dari Bisa zaman pula. nenek moyang kita makan nasi. Oke, iya boleh nggak marah nggak? Kok jadi gue dimarahin tiba-tiba? Tugas saya sudah selesai. Anda Hari ini nongkrong kamu sama ringan dia. banget ya. Iya, Anda, Anda ringan ya. nongkrong sama dia jadi kayak Anda. Ih, pengaruh Anda berarti. Ya, siap. Ya, betul. Pengaruh saya jelek semua. Semuanya gas. Tapi enggak, dia bagus banget. Dengan begitu banyak orang yang tersadarkan juga. Benar, termasuk Anda. Banyak, kan? termasuk saya. Cemilan favorit apa misalnya? Duren. Jojo duren, kalorinya gede kuwi. Wah, jago. Kastengel. Satu kastengel itu kurang lebih 18 gram itu setara dengan kita lari 20 menit. Atau Astaga. sekitar 2 kilo 3 kilo untuk pes-pes rendah. Iya. Kayaknya Cukup, nggak ada kan? yang bisa ditepuk tanganin tapi oke. Nastar sama aja dong. Itu satu lagi. Aduh, enak lebih banget manis. lagi. Soalnya ono tepung. Tapi balik lagi, tidak ada yang jahat. Zaman nenek moyang kita juga udah makan nastar, tapi orang zaman dulu lebih banyak geraknya. Nastar sejak kapan nenek moyang? Loh, Ada. kamu nggak tahu sejak 1913. Ini Coba lukisannya- cari. Lukisan di gua kan ada banyak orang lagi gini terus ada nastar di. Waton nih. Nastar itu adalah warisan dari Belanda, Pak. Oh, baru ini baru tahu aku. Iya. Kamu baru tahu? Baru tahu. Masya Allah. Lah kan ada 10 tahun lebih tua dari Oh, saya. iya. Iya. Nah. Dindles itu makannya nastar. Iya, dan dia pas bikin itu kan Jalanku jalanan. sama Denders lagi gathering terus makan nastar. Gitu ya, Bro. Iki deh gawe jalan di lagi yo. Oke, weh. Kobong. Kobong, jeblok. Jeblok, dasi jeblok. Tapi cemilan-cemilan kayak misalnya ya ada tadi saya lihat ada yang di bawah tuh. Rebus-rebusan. Nah, itu apa tuh? Ini Bagus ya bridgingnya. Enggak usah dibacain dong. Boleh nggak dibacain? Boleh Sudah dong. 4 episode saya gini terus ya. Nih, ini ada satu cemilan rebus-rebusan Aha. yang masih banyak orang nggak tahu ya. Oke. Umbi Garut. Ada yang pernah dengar umbi Garut sebelumnya? Kaget gua. Kok kayak uget-uget kono, Bro? Enggak, iya dia bentuknya bersisik berbuku-buku gitu. Geli aku. Saya baru kaget apa, coy? tapi Ubi. saya pertama kali lihat. Anda juga ya? Bahkan mendengar kata umbi Garut aja mungkin asing kan? Iya. Nah, ini tuh Wah, ini kayak pertama kali saya ngelihat.
Bener, nggak bohong. Kayak antioksidan. Kaya dengan antioksidan. Iya. Larva coy, kayak film larva. Iya. Mau nih aman kamu? Hah? Itu enak sih kayaknya sih. Enggak, Pak. Ini direbus aja. Ini indeks glikemiknya rendah. Apa Jadi itu aman. indeks glikemik? Nah, dokter yang ngomong, kalau aku yang ngomong indeks bahaya. Jadi ketika makanan yang mengandung apapun gula kan banyak dari tepung, nasi itu kan mengandung gula masuk ke dalam tubuh kan langsung diolah menjadi glukosa. Oke. Tetapi kan nggak langsung jadi glukosa, harus mengalami berbagai proses. Semakin tinggi indeks glikemiknya, semakin tinggi dia itu cepat banget diolah menjadi gula darah yang bernama glukosa. Glikemik makin Tinggi. tinggi, gula darah pas makan cepat naik. Iya, Ya. jadi spike namanya. Nah, kalau semakin rendah indeks glikemiknya itu akan menstabil. Jadi Oke. Stabil. Yang ideal adalah makanan-makanan yang tidak menaikkan yang indeks gula darah. glikemiknya stabil. Yang tidak menaikkan gula darah kan? Ya, kalau makanan nggak naikin gula darah, jeblok no kita. Oh, Kan kita tetap perlu. butuh, tetap perlu. Oke. Tinggal komposisinya, frekuensinya, Nah, aktivitas makanan dengan fisiknya. indeks glikemik rendah itu cocok banget buat orang yang lagi cutting, menurunkan berat badan, terus defisit kalori, atau orang-orang yang lagi terapi karena sedang pasien diabetes mellitus. Biasanya disarankan sama nutrisionis, bukan sama dokter. Cobain dulu. Cobain ya, tapi boleh dipotongin nggak? Kenapa? Karena saya nggak mungkin satu utuh. Ya udah pegang Mau aja nggak nyoba apa-apa, aja. nggak apa-apa, potek aja potek. Ada yang potek lah, ini kan nggak enak saya punya. Ini biasanya dimasakin sama istriku buat pembuka sebelum membuka makan intermittent fasting. Kok Anda nggak ikutan? Oh. Ini Anggap teh larva. namina umbi Garut ti Sunda ieu mah. Sok asaan. Coba geura. ya. Asaan sok kumaha rasana. Kalau larva Kayak coy. ubi. Kayak ubi. Betul. Enak banget. Singkong sok asaan geura. Enak. Masukin semua kayak saya dong. Siti we. Larva. Bayangin larva. Tapi Selitan memang langsung. Tapi memang maksudnya agak kasar sedikit ya dibandingin singkong kan. Nah, Oh ya enak. kandungannya banyak banget. Setauku aku juga ya googling ini Pak, tuh selilitan, Pak. Ono tisu lah. Selilitan itu apa? Telan dok. Nah, aman. Enak loh. Kok kayak pohon ya? Lah iya pohong. Bohong nggak, Be? Ya, Singkong goreng. Nah, ini termasuk agak sulit juga nih dapetinnya. Dapetinnya agak sulit. Nah, ada yang cara simpelnya tuh ada apa sih? Selilitan. Nyangkut. Perlu dongkrak nggak? Nggak. Ya, kan nanya doang. Siapa tahu kan pengen. Nanya emosi. Iya. Nanya Enggak, emosi. itu cuma Nanya panggilan emosi. nafas. Oh, oke. Nggak perlu Mas Radit yang Oh, iya. ganteng. Iya. Wah, soft spoken. Iya. Kalau ini kayak misalnya minuman sereal dari Umbi Garut itu bisa juga. Ada. Umbi Garutnya ada yang minuman kenapa saya juga sering pakai itu karena kandungan umbi Garutnya 60%. Oh, yang Anda bawa juga ya? Yes, Yang saya coba-coba bawa itu itu dia. dia. Tuh. Nih. Dari Umbi Garut bisa ke seret. Lu Loh, kan makanya nanya ada yang lebih praktis nggak? Iya, Gitu. kan tadi harusnya bisa gini. Kalau saya gini-gini kan terlalu ribet. Ada yang lebih praktis nggak? Nah, gitu Bisa dong. bridging, bener boleh. kan? Tadi kan saya Tapi juga bilang gitu. Dia langsung dari. Ah. Ini bisa jadi serial nggak? To the Bukan, point. ada nggak yang sereal dari Umbi Ada. Garut gitu? Nanyanya kan lebih praktis, betul nggak? Betul. Gitu. Nah, ini tuh kenapa aku suka ini karena kan kalau ini ribet kan harus direbus lama apa segala macam. Ini aku pakai karena 60% kandungannya adalah tepung umbi Garut. Tepung Woi. Umbi Garut. Berapa? 65. 60%. Artinya setengah lebih itu adalah kandungan umbi Garut. Nutriflex, minuman serbuk umbi Garut dibuat dengan saripati umbi Garut dengan gula aren, tepung daun kelor. Ada daun kelor kesukaan saya nih. Sukaanmu kan? Daun kelor berarti itu buat kebal. Hah? Buat kebal. Buat tidurnya enak. Iya. Ilmu kebal. Oh ini santet, menangkal santet. Ya kalau Anda mungkin butuh sih. Ada asumsi. Banyak musuh. Banyak musuh. Kita kamu. kayaknya enggak sih tapi sih. Tepung daun kelor sama tepung psyllium khas. Nah, saya minum psyllium khas. Nah, seratnya tinggi, high Iya. fiber untuk melancarkan pencernaan, betul? Betul. Biasanya tiap Hey. malam di blender. Kalau saya di blender. Betul. Psyllium Bisa. khas di blender. Oh, ini semua ada di sini. Ada di situ, jadi nggak perlu ribet, Pak Radit. Ada dua kesukaan saya nih, daun kelor, psyllium khas, Umbi Garut. umbi Garut sama ada gula aren ya. Gula arennya tuh bikin aromanya jadi lebih menarik. Oh. Jadi kayak ada kayak aroma kleponnya dikit gitu loh. Oke. Gula arennya. Tapi kok kayak kardus ya? Pak, belum dibuka belum dong. dibuka. Belum dibuka. Dan ada satu lagi, ada yang rasa matcha. Macet sih. Iya.